Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat semua, kembali di channel saya, channel Kas TV. Kali ini saya akan melanjutkan beberapa tanaman yang sudah saya tanam dan kelanjutan anggur dari video sebelumnya. Inilah media sebelumnya, bisa dilihat dari video saya sebelumnya. Media yang kita buat sengaja dengan ukuran lebih besar, 1 meter kali 1 meter dengan kedalaman 70 cm, dan sudah kita buat beberapa campuran di media itu sendiri, yaitu berupa kotoran hewan, tanah hitam, pasir, sekam bakar, dan dicampur dengan dolomit. Setelah tanah itu berproses, timbullah gulma ataupun rumput kecil. Itu menandakan tanaman itu akan kita tanam di media itu. Jadi setelah kita buat media itu bercampur menjadi satu dan kita masukkan ke lubang, lalu kita biarkan. Kita siram dengan berbagai macam seperti bahan-bahan organik, yaitu POC ataupun M4 ataupun asam humat, atau dibiarkan dibolak-balik seminggu sekali ataupun 3 hari sekali dengan catatan disiram. Setelah itu media akan siap untuk kita tanam setelah kita tunggu 3 atau 1 bulan kemudian. Dan inilah tanaman yang saya tanam dari video sebelumnya. Ini jenis trans, kurang lebih sudah hampir 2 meter lebih ukurannya, tepatnya 1,5 bulan. Jadi jika tanaman masih berposisi seperti ini, saya sengajakan untuk saya arahkan ke atas seperti ini. Seperti ini, sangat aktif ujungnya agar mempermudah tunas-tunas air cepat tumbuh. Setelah panjang yang kita inginkan cukup untuk di daerah ujung, dimana disitu akan kita berhentikan. Batas yang harus kita siapkan bisa 2 meter, 1,5 meter, 1 meter, dan tergantung keinginan kita ataupun dari tempat kita sendiri. Setelah seperti ini, batang ini biasa orang masih sebut dengan batang primer, masih menjurus ke atas. Setelah batang ini sudah siap, kita siapkan untuk direbahkan, maka terjadilah pembengkokan ataupun perubahan di wilayah ini dan sudah disebut dengan batang sekunder. Primernya di sini, sekundernya di sini, dan tunas-tunas air seperti ini akan disebut dengan batang tersier, yang itu akan kita rambatkan ke atas dan di situ akan terbentuk tunas-tunas air yang terus membesar. Di situ kita lakukan pemberhentian agar bisa merata untuk tunas-tunas air yang di ujung yang mungkin masih tertinggal. Jika sudah serempak sama, kita lakukan pemupukan. Mungkin sudah kita lanjutkan dengan pemupukan generatif. Masa sekarang ini masih masa vegetatif, masa pertumbuhan. Pupuknya saya lakukan cuman NPK Mutiara saja, setengah sendok untuk ukuran 1 minggu sekali di medianya. Jangan dilakukan di sini ya, di ujungnya. Sebenarnya tidak kita pupuk pun tidak masalah. Di lahan ini sudah cukup unsur hara ataupun nutrisi yang kita buat dari sebelumnya, namun tetap kita bantu agar pertumbuhannya lebih maksimal. Jadi sahabatku semua, setelah ini kita rebahkan. Kita bisa lihat contoh dari jenis tanaman lain. Ini transfigurasi. Dan ini ninel, sama umurnya 1,5 bulan, dan ini sudah kita rebahkan. Disinilah yang disebut dengan batang primer untuk sahabat semua, dan di sini disebut dengan batang sekunder, dan tunas-tunas air ini sudah disebut dengan batang tersier. Jadi buat pemula, jika kita bingung apa itu batang primer, sekunder, dan tersier,
yaitu di mana batang pohon ini harus benar-benar kita bentuk. Jika tidak kita bentuk, mungkin kita akan sulit dalam proses perawatan ataupun sistem masuk dalam pembuahannya. Di sini saya buat sistem tralis double para-para. Nanti di sini kita buat seperti ini. Di sini kita pasang kawat, dan sistem double para-para ini, tralis dan para-para ini bisa kita lakukan pembuahan bertingkat. Itu akan lebih banyak bisa menghasilkan buah dibandingkan dengan sistem para-para, karena sistem tralis ini bisa kita lakukan pembuahan di posisi yang kita inginkan, terus bertingkat seperti ini, terus seperti ini. Mudah-mudahan sampai di sana kita di para-paranya pun tetap bisa kita lakukan pembuahan. Jadi sahabatku semua, buat pemula atau bisa disebut orang bilang batang ABC. A yaitu batang awal, yaitu yang dari media. Setelah bengkok itu batang B, batang dimana harus kita rebahkan, batang pembentukan. Dan batang C atau cabang C, inilah cabang yang nantinya akan membentuk calon buah, dan ini harus kita jaga. Setelah ini kita akan pasang tali. Kita lihat contohnya untuk tanaman lain. Ini jenis ninel. Buat sahabatku, inilah cara yang ketiga setelah batang ini kita bentuk. Ini batang awal kita belokkan, dan di sini terbentuk batang-batang tersier, di mana batang tersier ini yang kita tunggu, kita jaga, kita harapkan agar nantinya batang tersier ini bagus, rapi, serempak. Dan kita buat tali seperti ini, kita rambatkan. Ini umur 1,5 bulan. Dan ini jenis akademik. Akademik ini pun juga sangat vigor ya, bagus pertumbuhannya. Dan sulur-sulur di atasnya harus kita rajin buang seperti ini. Kita sisakan satu aja. Ini jika nanti sudah cukup dari batas panjang yang kita inginkan, kita rebahkan, kita berhentikan, kita putus ujungnya, dan mulai kita bentuk tunas-tunas airnya menjadi batang tersier seperti ini. Aktif tunas-tunas airnya. Jenis akademik. Dan ini media yang terakhir kali saya liput untuk penambahan wilayah di tanaman anggur saya. Ini lubang-lubang yang kita siapkan, tinggal menunggu nanti reaksinya. Jika tumbuh rumput seperti ini, sudah menandakan mulai aktif tanah ini, sudah selesai dalam proses pelepasan gas ataupun selesai dalam tahap penguraian. Tinggal nunggu beberapa waktu lagi, dan ini sudah tumbuh sangat cepat. Jadi dengan media ukuran 1 meter kali 1 meter dengan kedalaman 70, kita harapkan tanaman ini cukup dengan unsur hara dan benar-benar tercukupi dalam pertumbuhannya. Akar mampu berkembang biak dengan baik, membentuk perakaran yang sangat banyak, dan kita lakukan pemupukan. Pupuk tadi benar-benar bisa diserap tanaman itu sendiri, karena pH ataupun tanah yang kita bentuk tadi sudah benar-benar memenuhi kriteria untuk tanaman anggur.
Ini umur 1,5 bulan, sudah panjang, sudah kita rebahkan, dan sini aktif tunas-tunas airnya. Jadi sahabatku semua yang baru bergabung, jangan lupa subscribe di channel saya ini, like, komen, dan share. Buat sahabat yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan kita lihat tanaman apa saja yang sudah saya tanam selain anggur. Di sini saya tanam alpukat. Tadinya iseng aja pingin, ini jenis aligator berkaki 3 sambungannya ya, 3, mudah-mudahan bisa tumbuh baik seperti ini, sangat subur. Media juga kita buat 1x1 dengan kedalaman 70. Jadi untuk perawatannya sendiri, kalau alpukat ini sangat mudah. Pertama kita lakukan pemberhentian di atasnya seperti ini, sudah kita berhentikan, dia bercabang, agar nantinya nutrisi ini setelah kita potong akan terbagi di setiap cabang-cabang mana yang harus kita pelihara, dan cabang-cabang kecil seperti ini harus kita buang nantinya. Kita buang, kita pelihara cabang-cabang besar seperti ini. Daun dari persimpangan seperti ini harus kita buang. Ini contohnya, buang saja. Seperti ini. Intinya daun tua seperti ini, buang saja. Sampai di perjabangan kita berhentikan seperti ini. Fungsinya agar makanan tadi cepat terbagi ke ujung, agar proses pembesaran ataupun pembentukan tunas-tunas baru, masa vegetatifnya cepat selesai dan bisa kita lakukan di masa generatif, yaitu masa pembuahan seperti ini. Buang saja. Jika ada tunas di sini, kita berhentikan seperti ini, agar wilayah tersebut tidak rimbun, menjadikan lembab dan mendatangkan hama-hama yang nantinya akan mengganggu pertumbuhan tanaman itu sendiri. Tapi ingat, pembuangan hanya di bawah percabangan untuk mengurangi tingkat kerimbunan ataupun kelembapan seperti ini. Buang saja. Ini cabang, di sini kita buang habis, di sini kita pelihara seperti ini. Nanti sahabat semua bisa bedakan dengan daun yang dibuang dan tidak, ataupun dengan pohon yang dipotong ujungnya, dibentuk, dirawat, dipupuk dengan yang sama, namun perlakuannya berbeda. Sistem pembuangan dan tidak pembuangan tentu sahabat semua nanti bisa membedakan mana yang lebih baik. Di sini sudah lakukan cara seperti ini berkali-kali, hasilnya sangat bagus, cepat dalam pertumbuhannya, karena nutrisi tidak sia-sia termakan dengan daun-daun tua yang tidak produktif lagi. Jadi kita ganti dengan daun-daun baru. Di sini kita pelihara, di sini kita buang seperti ini. Jadi agak lebih terang, cahaya bisa masuk, membakar semua daerah batang, cabang, daun, membantu proses pengembangan batangnya ya. Di
Di situ juga perlu matahari untuk membakar batang pohon itu sendiri atau memanaskan batang itu sendiri agar batang itu nantinya lebih kokoh, lebih kuat, tidak mudah patah ataupun mudah roboh, karena sinar matahari itu sendiri membantu penguatan tubuh tanaman itu sendiri. Seperti ini ya, kita buang terus. Udah seperti ini, akan lebih manis, tidak terlalu semak ataupun tidak terlalu limbun. Bisa kita lihat tanaman lainnya. Ini durian yang pernah saya liput sebelumnya. Bisa kita perhatikan di sini sudah pernah saya lakukan pemotongan di ujungnya. Batang ini membesar dan membentuk cabang-cabang baru seperti ini. Bisa dilihat di video saya sebelumnya, waktu ditanam seperti apa dan sekarang kondisinya seperti apa. Fungsi pemotongan ini untuk menghambat tanaman untuk terus berkembang besar ataupun tinggi. Di sini kita berhentikan agar nutrisi kembali ke batang, membentuk batang yang besar, yang kokoh, cabang yang kuat. Dan bisa kita lihat di sini, kita bisa lihat pergantian daun baru sangat subur. Dan di sini sudah kita potong dulu, lebih kokoh, batang tersusun rapi. Nanti kita akan melakukan pembuangan seperti ini. Kita buang. Namun ini masih tahap vegetatif seperti ini. Banyak jenis tanaman durian yang kita tanam di sini. Ada musangking, bawor, tembaga, kani sultan, duri hitam, oci, dan macam-macam lah. Di sini beberapa banyak varietas yang sudah kita tanam. Ini petai Cina ataupun bisa orang sebut petai papan yang panjang. Ini sudah kita lakukan pemotongan juga. Di sini sudah kita lakukan pemotongan, sudah terbentuk cabang dua. Di sini akan kita potong lagi dan akan membentuk cabang seperti itu terus menerus. Setiap ruas 30-50 kita lakukan pemotongan terus agar lebih banyak membentuk percabangan. Dan ini pepaya California kita tanam. Sudah mulai belajar berbuah pepayanya. Sini mulai belajar berbuah. Tinggi kurang lebih 2 jengkal. Ini sudah berbuah. Kalau kondisi buah seperti ini seharusnya kita buang dari awal. Ini kurang sempurna pembentukannya dan ini panjang. Mudah-mudahan sahabatku semua bisa bermotivasi mencoba tanaman-tanaman yang bermanfaat, berbagai tanaman. Oke sahabatku semua, terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.